Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 dan kita saat ini akan melihat bagaimana visual terkini perjalanan iring-iringan dari Presiden ke-7 Joko Widodo menuju Bandara Halim Perdana Kusuma karena rencananya setelah tadi ada prosesi serah terima jabatan di Istana Merdeka, kini ia langsung menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk bertolak langsung ke Solo karena keinginannya untuk kembali ke Solo. Dan visual terkini pemirsa, kalau di sebelah kiri yang Anda lihat ini adalah Bandara Halim Perdana Kusuma, sedangkan untuk di sebelah kanan ini Presiden Prabowo Subianto yang mengantarkan Presiden ke-7 Joko Widodo menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Kalau tadi kita pantau posisinya saat ini menuju tol dalam kota, tepatnya di Cawang, Jakarta Timur. Dan ini adalah visual terkini di dalam Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, jadi kalau sudah posisi di Cawang artinya sudah tidak terlalu jauh begitu ya dari Halim Perdana Kusuma. Mungkin sembari kita menunggu pemirsa ketibaan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Bandara Halim, kita ke Mas Burhan lagi, Mas. Berbicara sepak terjang Presiden ke-7 Joko Widodo selama 2 periode 10 tahun, apa perubahan-perubahan signifikan yang paling terasa dan mungkin paling menjadi legacy atau membekas di masyarakat? Ya, yang paling terlihat memang pembangunan infrastruktur yang sangat masif dilakukan oleh beliau selama 2 periode sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Jadi mulai dari pembangunan jalan, terutama jalan tol, kemudian jembatan, pelabuhan, bandara, dan orientasi beliau yang mengubah dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Dan itu satu hal yang patut kita apresiasi, karena dengan mengubah orientasi ke Indonesia sentris, berarti warga yang tinggal di luar Jawa dan luar Sumatera itu mendapatkan perhatian yang kurang lebih sama. Jadi ada keadilan di situ. Meskipun secara ekonomi itu tidak terlalu menguntungkan. Karena kalau pembangunan diarahkan ke Indonesia bagian timur, itu return of investment-nya lambat. Ya. Dan beliau memakai instrumen negara, APBN maupun BUMN, untuk menggerakkan, menstimulasi investasi dari swasta. Nah itu satu hal yang patut kita syukuri ya. Tentu ada beberapa kritik terutama berkaitan dengan demokrasi yang menurun kualitasnya, terutama di periode kedua Pak Jokowi ya. Kemudian juga indeks persepsi korupsi ya. Kita tahu beliau pertama kali memerintah Indonesia 2014 itu IPK kita itu mencapai skornya itu sekitar 34. Kemudian sempat mengalami perbaikan karena semakin tinggi skornya semakin positif ya pemberantasan korupsi di 2019, tapi setelah revisi Undang-Undang KPK dilakukan, didukung penuh oleh DPR, multipartisan, kemudian muncul banyak sekali drama berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang dianggap kurang positif, itu skornya kembali ke asal ke 34 ya. Jadi itu kekurangan pemerintahan Jokowi terutama dalam soal demokrasi dan pemberantasan korupsi yang tentu kita harapkan tidak semakin memburuk di pemerintahan Prabowo nanti. Tapi lagi-lagi ini satu tadi soal pembangunan infrastruktur itu satu legacy ya, yang patut kita syukuri ya. Dan Pak Prabowo sepertinya agak menggeser ke orientasi yang kita sebut sebagai human capital development ya. Jadi misalnya soal program makan bergizi gratis, kemudian alokasi buat pendidikan yang semakin besar, kesehatan. Jadi orientasinya dari pembangunan fisik ke pembangunan SDM. Karena SDM ini krusial kalau kita gagal memanfaatkan bonus demografi yang tersisa beberapa tahun ke depan, yang muncul adalah bencana demografi. Agar emas tidak cemas, begitu ya. Dan yang paling penting, anak muda ini harus kaya sebelum tua. Kalau misalnya gagal, ini jadi beban ya buat masa depan. Betul. Dan kita melihat saat ini, pemirsa, ini adalah beberapa visual dari sejumlah menteri yang pada saat itu berada di kabinet dari Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang bersalam-salaman, ini sedang ramah tamah. Nampaknya ada Pak Erick Thohir di situ terlihat. Udah bukan lagi menteri nih ya. Iya, bukan lagi menteri ya. Demisioner. Ya. Kita sebutnya enaknya mantan menteri begitu mantan berarti menteri. ya. Mantan menteri ya. Tadi ada atau mantan... menteri
zaman Pak Jokowi. Menteri zaman Pak Jokowi itu lebih enak kita membahasnya. Ada juga tadi Bu Retno Marsudi, begitu ada Bu Sri Mulyani kalau tidak salah juga. Dan juga Ada juga Pak Agus Jaksa Gumiwang. Agung. Kalau ini Pak Jaksa Agung masih ya menjabat ya. Kemudian tadi saya lihat juga Pak Kapolri ya. Pak Kapolri ada mendampingi juga. Suasananya juga nampak begitu hangat, apalagi terkhusus misalnya untuk Bu Retno Marsudi, ada video pada saat kemarin perpisahan itu juga mencuri perhatian publik karena sampai Bu Retno Marsudi ini menangis begitu saat berpamitan dengan para stafnya begitu ya di Kementerian Luar Negeri. Pak Basuki Hadimulyono itu juga, Pak Bas ya, yang akrab dipanggil Pak Bas. Legend gitu ya Mas Burhan ya. Jadi memang banyak sekali sosok-sosok menteri di kabinetnya Pak Jokowi itu yang juga ternyata nampaknya diingat dan lekat di mata atau ingatan masyarakat. Termasuk semuanya yang hadir di sana berkenan ya mengantarkan Pak Jokowi kembali ke Solo. Betul. Ada Pak Budi Gunadi Sadikin, ada Bu Sri Mulyani, ada Zulkifli Hasan. Pak Teten juga tampak di sana. Kemudian ada Pak Erlangga, Hartarto, ada Pak Hadi di situ. Iya betul. Di ujung tadi saya tidak salah lihat ada Sandiaga Uno juga ada ya. Kalau tidak salah tuh di dekat tangga turun pesawat tadi ada. Tampaknya mereka nanti akan memberikan salam perpisahan sebelum menuju ke pesawat ditutup, menuju ke Solo ya nantinya. Nah ini dia adalah para menteri era Joko Widodo dan juga Maruf Amin. Ya, ada Pak Muhadjir Effendi juga. Nampaknya Pak Jokowi sudah mulai dekat begitu posisinya. Sehingga persiapan hampir seluruh pesawat, menteri ya hadir ya. Bahkan yang tadi di istana pun sudah hadir di sini karena tadi saya melihat ada wajah Pak Zulhas di sini. Betul. Ada Pak Abdul Azwar Anas juga di situ terlihat. Ada Agus Gumiwang di sana, kita bisa lihat bersama di situ. Kemudian ada mantan Mendikbudristek juga sebagian hadir. menteri dipanggil lagi ya sama Pak Prabowo. Jadi ini apa nih maknanya nih Mas Burhan sampai tidak hanya dihantar oleh Pak Prabowo tapi dihantar juga oleh menteri-menteri kabinet kerjanya Pak Jokowi. Apa nih pesan yang bisa kita maknai atau tersampaikan di masyarakat? Ya sekaligus mengucapkan selamat kembali ke kampung halaman ya. Apalagi dari orang yang selama ini pernah 24 jam ya, membantu Pak Jokowi sebagai presiden. Jadi menurut saya wajar ya kalau kemudian para anggota kabinetnya itu mengantar sampai Solo dan saya juga tidak kaget kalau misalnya ada sebagian yang ikut pesawat ya sampai ke Solo, rumah Pak Jokowi di Kecamatan Sumber sana ya di Solo sana. Tetapi ya mungkin paling banyak ya mengantarnya sampai Bandara Halim saja ya. Apalagi untuk seorang Pak Prabowo yang tentu saja tugas sudah menumpuk, menunggu ya. Termasuk yang kita tunggu ya berkaitan dengan pengumuman anggota kabinet yang konon akan dikabarkan antara petang atau malam hari ini. Dan ini kita saksikan bersama kondisi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma. Nampaknya saat ini detik-detik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hendak turun dari kendaraan yang digunakan dan ini Ibu Iriana sudah turun dan bersiap untuk masuk ke landasan pesawat yang tadi sudah ada gambar pesawat ya yang sudah disiapkan begitu di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkininya sudah ada jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dari Halim. Selamat siang. Fadila, bisa Anda gambarkan saat ini apakah segala persiapan untuk menghantarkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iriana ke Solo ini sudah benar-benar rampung di sana? Seperti apa situasinya? Ya, Jason, tadi setelah Presiden Joko Widodo atau Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini sudah selesai melakukan ke-7 Joko Widodo ini sudah selesai melakukan upacara pisah sambut di Istana Negara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini langsung menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma untuk bertolak langsung ke Solo. Tadi Presiden ke-7 Jokowi ini berangkat dari Istana Negara pada pukul 14.20 atau ini berarti sekitar 20 menit yang lalu. Keberangkatan Jokowi juga didampingi oleh Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, yaitu Prabowo Subianto. Kalau kita lihat di sini sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju sudah berada di
Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melepas kepergian dari Presiden Joko Widodo. Nah, kalau kita lihat di sini ada sejumlah menteri-menteri yang sudah berada di sini. Kalau kita pantau mulai dari Menko Perekonomian ada Erlangga Hartarto, kemudian juga Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian ada juga Menko Polhukam Hadi Cahyanto, kemudian ada Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Menlu Retno Marsudi. Nah, selain dari seluruh menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang hadir di sini juga adalah Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian juga Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Darat, semuanya hadir di sini untuk melepas kepergian dari Presiden Joko Widodo. Nah, kalau kita lihat di sini nantinya yang akan menyambut kepergian dari Presiden ke-7 Republik Indonesia ke Solo, ini adalah menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Maju, kemudian juga tadi para relawan juga turut hadir di Lanut Halim Perdana Kusuma untuk menyambut keberangkatan dari Joko Widodo. Nantinya Presiden Joko Widodo ini dijadwalkan akan berangkat menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara jenis Boeing 737 dengan nomor ekor A7309 pada pukul 3 sore. Selain dari pesawat ini juga terdapat pula pesawat TNI Angkatan Udara dengan nomor A7306 yang merupakan milik TNI AU yang juga akan berangkat dengan membawa barang-barang bawaan dari Presiden Joko Widodo. Nah, selain kedua pesawat ini nantinya juga ada beberapa pesawat tempur yang akan terbang menuju ke Lanut Adi Sucipto di Surakarta untuk mengawal keberangkatan dari Presiden Jokowi. Nah, Jason, sampai saat ini kami masih menunggu kehadiran dari Presiden ke-7 dan juga Presiden Republik Indonesia yang tadi mendampingi Jokowi juga untuk berangkat ke Lanut Halim Perdana Kusuma untuk tiba di sini dan langsung bertolak ke Surakarta pada sore hari ini. Jason. Iya, Fadila, kami melihat di sana juga berbagai antusiasme dari masyarakat. Bisa Anda gambarkan bagaimana antusiasme masyarakat di sana? Karena tadi kami sempat Presiden Jokowi kami lihat dan juga Presiden Prabowo Subianto ini melakukan selfie dengan masyarakat yang hadir di sana. Apakah Anda sempat mewawancarai mereka berasal dari mana atau ada pesan tersendiri kah untuk Presiden Prabowo? Iya, Jessica, benar sekali kalau karena antusiasme dari masyarakat memang tadi dalam perjalanan ke sini pun menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma ini banyak sekali masyarakat yang berada di pinggir-pinggir jalan membawa spanduk-spanduk baik relawan dari Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tadi kami sempat berbincang memang berasal dari berbagai daerah. Dan mereka ini berpanas-panasan. Nah, ini Jessica, Joko Widodo sudah tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma untuk langsung bertolak ke Surakarta. Joko Widodo. Ya, ini kan tugas yang sangat besar dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada, dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang juga sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin negara
yang sangat besar ini. Pak, Bapak itu adalah presiden yang sangat lekat dengan rakyat, Pak. Ini kan sebelum Bapak pulang, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak. Rukun, bersatu, berangkulan, membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya. Pak Prabowo, izin Pak, boleh Pak sedikit Pak. Mungkin terakhir Pak pesan kepada pesan kepada Pak Jokowi sebelum pulang Pak. Sedikit saja Pak. Ya, kita mendoakan yang terbaik semuanya. Terima kasih banyak Pak Prabowo. Selamat jalan Bapak. Selamat jalan. Ada Bapak. Pak boleh dibuka Pak. Pak boleh dibuka Pak. Izin Pak. Bang, ke backup Bang. Ke backup tuh Bang. Ke backup. Prabowo kanan kiri tuh Bang. Prabowo kanan kiri. Ambil Prabowo, bantu ambil Prabowo. Kanan kiri tuh ya. Kalau Jokowi ya. Iya, bagiannya ketua saya, Bang. Bang, bantu gua fokus ya. Soalnya panas banget, mantul ini. Ke sini. Bantu gua fokus soal fokusnya. Panas banget tuh. Iya. Fokus aman. Ya, ya, ya bang, ya bang. Sabar, sabar. Yang keluar siapa betul? Pak, buka Pak, buka Pak. Mentok ini dulu. Ini dulu mentok ya. Ini dulu mentok ya. Pemirsa, yang Anda saksikan adalah Presiden ke-7 Joko Widodo yang baru saja diantarkan oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdana Kusuma yang akan bertolak menuju ke Solo, Jawa Tengah. Yang mana tadi disambut oleh Menteri Era Jokowi dan juga Maruf Amin. Mereka sempat bersalam-salaman, berfoto bersama, seperti menandakan pamitan. Dan pamitannya juga didampingi langsung tadi oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang bahkan menyempatkan juga untuk mendampingi pada saat sesi wawancara bersama dengan rekan-rekan media begitu yang mendampingi mungkin penugasan selama Pak Jokowi ini bertugas sebagai Presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.